Jika gadai sudah jatuh tempo, lalu kesepakatan pertama, si peminjam bilang sertifikat ini nanti jadi milik si pemberi pinjaman jika tidak bisa dilunasi pada waktu yang sudah disepakati. Apakah boleh begitu, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gade itu jaminan atas hutang yang akan digunakan untuk membayar hutang jika yang punya utang ternyata tidak mampu. Itu namanya gade. Gade itu jaminan atas utang. Jika yang punya utang nanti nggak bisa membayar, diajukan ke mahkamah, barang ini bisa dijadikan untuk membayar. Cuman cara bayarnya bukan langsung dimiliki. Tapi dijual dengan harga normal, diambil senilai utang, selebihnya dikembalikan kepada yang punya barang. Itu indah. Dan memang begitu. Dan gade itu dihadirkan dalam Islam untuk membuka cara tolong menolong. Jadi Anda bisa meminjamkan uang kepada orang yang Anda tidak pernah kenal sebelumnya. Bukan harus orang yang bisa Anda percaya. Bahkan mungkin orang pembohong pun Anda boleh meminjamkan uang kepadanya. Cuman dengan cara ada rohan, ada gadai, ada jaminannya. Kalau dia bohong kepada Anda, tinggal hartanya diangkat ke mahkamah, kemudian dijual, kemudian Anda mendapatkan uang tersebut. Sehingga cara menjualnya normal, bukan lelang, acak, dan ngaco. Tapi harus ada orang yang ngerti harga, pandai memasarkan, harga pasar, harga normal. Setelah dijual, nanti dikembalikan kepada yang dibayarkan untuk hutang secukupnya, selebihnya adalah gimana. Nah, kalau ada orang yang perjanjiannya mengutangi, ini bisa masuk, ini yang berbahaya. Misalnya apa? Saya punya motor harganya 7 juta rupiah. Anda pinjam uang kepada saya 5 juta. Cuman dalam perjanjian ini begini bunyinya. Saya sudah ngerti hitung-hitungan harga. Sudahlah Pak, kalau nanti tidak bisa bayar, ini motor untuk saya ya. Nah ini sudah ada hitungan. Ini ada riba tersembunyi di dalamnya. Karena saya ingin mengambil 2 jutanya lebihnya. Diam-diam doa saya, semoga Anda nggak bisa membayar. Motor ya, saya punya motor. Saya punya motor. Pinjam duit kepada Anda. Atau Anda saja deh punya motor. Saya jadikan Anda kaya dulu deh. Anda punya motor. Cuman saya pura-pura ini, jangan beneran. Nanti saya punya utang juga nanti. Anda punya motor harganya 7 juta. Saya pinjam duit kepada Anda 5 juta. Cuman ada kesepakatan kata Anda. Buya, kalau Buya nggak bisa bayar, nanti motornya buat saya ya. Ya kan? Ya karena saya terdesak, gimana lagi kalau nggak dapat duit 5 juta. Akhirnya saya mengatakan iya. Berarti sebetulnya Anda itu sudah ngerti hitungan. Meminjamkan uang 5 juta, Anda pengen dapat 7 juta karena dapat motor. Diam-diam lagi Anda doa, semoga Buya nggak bisa membayar biar motornya milik saya. Ini kan jahat semuanya begitu. Karena bunyinya nggak begitu dalam dunia. Kecuali nanti misalnya nanti tanpa ada perjanjian sebelumnya baru sah. Kalau di atas perjanjian nggak dibenarkan. Misalnya setelah itu, ya kan, saya ingin membayar uang. Saya ingin membayar, dijual itu uang, motor dijual. Setelah dijual harganya ternyata utang Buya kan 5 juta. Tapi ternyata motornya laku 7 juta. Gimana? Buya saya ambil 5 juta. 2 jutanya saya kembalikan ke Buya. Lah saya sebagai orang terima kasih sah, sudahlah 2 jutanya ambil saja. Tapi pemberian 2 juta tidak atas perjanjian waktu minjam. Jadi hadiah. Bahkan diajarkan sebaik-baik bayar utang itu ditambah. Tapi dia luar perjanjian. Anda pinjam modal dari seseorang 100 juta. Setelah itu sukses. Masa hanya bayar 100 juta saja. Tentu Anda mungkin 100 juta ini utang saya dulu. Plus apa? Saya tambah mobil. Kenapa? Saya sudah banyak untung mobil. Tapi nggak boleh di perjanjian. Kalau perjanjian haram menjadi riba seperti itu. Ingat, pinjam-meminjam tidak boleh dijadikan bahan untuk sarana untuk mencekik. Sebab kalau sudah utang piutang itu luar biasa. Kenapa kok dilarang riba? Sebab di balik riba ini ada kesempatan bagi orang jahat di balik kesempitan saudaranya. Jadi kalau senang, pasti ngutang ke saya nanti. Di balik meminjamkan dia akan mencekik.
riba, makanya dilarang riba. Dan biasanya orang pinjam uang itu pasti karena dia terdesak, karena anaknya sakit, karena pengen makan, sekolahnya anaknya ditagih, biasanya terdesak. Dan kalau orang terdesak itu mau aja mau diapain. Ibu mau utang 10 juta nambah 3 juta nggak apa-apa, insya Allah panjang rezeki, banyak rezeki. Pakai insya Allah lagi, pakai doa lagi mau riba. Masya Allah, insya Allah ibu nanti bayar 3 juta mah enteng, tambahan 3 juta, bismillah, Allahumma ya Allah, semoga nanti utang 10 juta bisa bayar 13 juta. Doa, pakai doa riba. Amin. Anaknya sakit, masuk rumah sakit, mau mati. Diiyai. Makanya riba itu nggak boleh. Termasuk model tersebut. Jika dalam perjanjiannya, sementara sudah kebayang nilainya lebih, maka itu termasuk bagian daripada riba. Seperti itu, hati-hati ya. Nah, tapi kalau nanti pada akhirnya dijual kemudian kita menambah, memang sebaik-baik orang bayar utang itu jangan ngepres amat. Tambahin dong tanda terima kasih. Gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.